Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persis Solo melawan Arema FC. Jadi di pertandingan sebelumnya Persis Solo harus kalah dari Madura United di kandangnya Madura United dengan skor 4-3. Kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik Persis Solo sebenarnya secara penguasaan bola lebih unggul, yaitu sebanyak 60%. Tapi kesempatan menciptakan gol yang mereka hanya di angka 5. Mereka secara total operan yang dilakukan kurang begitu banyak, kalau menurut gua hanya 322 kali operan, padahal 60% loh penguasaan bolanya, tapi operan yang berhasil sebanyak 258 kali. Agak lumayan kalau menurut gua. Secara serangan Persis Solo melakukan 78 kali serangan dan serangan berbahayanya sebanyak 53 kali serangan berbahaya. Jadi di pertandingan ini gue melihat memang Persis Solo pada awalnya, di awal-awal babak dia melakukan high press, dan ini sempat membuat pemain dari Madura United kewalahan mengatasi itu. Mereka sempat panik, kalau gue bilang beberapa peluang didapatkan dari Persis Solo, cuman sayang mereka tidak berhasil menciptakan gol. Dan mereka sedikit lengah di lini pertahanan Persis Solo. Jadi akibatnya pemain Madura United berhasil menciptakan gol. Nah ini yang sangat fatal sekali kalau gue melihat, ketika pemain Madura United menciptakan gol dan pemain Persis Solo tidak berhasil menciptakan gol, terlihat rasa frustasi di sana dan mentalnya yang cukup down kalau menurut gua. Walaupun mereka sebenarnya peluangnya lumayan, ada 5 kesempatan menciptakan gol, tapi entah kenapa mereka tidak bisa menciptakan gol. Ada sesuatu yang mengganjal mereka untuk menciptakan gol. Tapi memang akhirnya Persis Solo bisa berhasil bangkit, walaupun mereka agak telat sebenarnya. Agak telat, jadi hanya di akhir-akhir babak kedua mereka bisa bangkit. Dan malah setelah gol pertama tercipta, langsung muncul gol kedua dan langsung muncul gol ketiga. Luar biasa sekali, dalam waktu 4 menit itu di akhir babak kedua mereka berhasil menciptakan gol. Kalau mereka berhasil menciptakan gol di pertengahan babak kedua, mungkin hasilnya akan berbeda ya. Kita nggak tahu, tapi memang itulah yang terjadi. Oke, kita lihat pertandingan sebelumnya dari Arema FC. Nah, Arema FC memang harus kalah juga dari Bali United dengan skor 1-3. Kita lihat secara statistik. Secara statistik Arema FC hanya di angka 44% penguasaan bolanya. Tapi kesempatan menciptakan gol yang mereka lumayan banyak, yaitu sebanyak 7 kali. Total operannya Arema hanya di angka 366 kali dan operan yang berhasil sebanyak 279 kali. Secara serangan mereka melakukan 99 kali serangan dan serangan berbahayanya sebanyak 57 kali serangan berbahaya. Nah di pertandingan ini sebenarnya gue melihat bahwa Arema FC itu mempunyai pertahanan yang cukup solid sebenarnya. Jadi Bali United agak kurang tenang di awal-awal mereka bertemu, tapi konsentrasi mereka sepertinya buyar. Konsentrasinya mereka seperti buyar dan akhirnya lini pertahanannya mereka lengah dan mereka dibobolkan oleh Bali United sampai 3 gol. Padahal kondisinya itu Arema FC sempat unggul lebih dulu melalui ketajaman dari strikernya si Gustavo ini, yang menurut gue adalah gol yang cukup indah karena timing dia, terus posisi dia, positioning dia untuk mengambil sundulan itu luar biasa bagus sih kalau menurut gue. Dan memang Gustavo sudah menunjukkan ketajamannya dia. Cuma sangat disayangkan lini pertahanan Arema masih menjadi PR dan itu membuat mereka kalah dari Bali United. Dan memang secara performance juga saat ini memang Arema FC kurang begitu baik ya. Mereka saat ini berada di peringkat 17 dan mereka belum pernah menang. Mereka kalah 3 kali dan mereka seri 1 kali. Sangat disayangkan. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persis Solo melawan Arema FC. Memang kedua tim ini kemarin sama-sama kalah ya. Dan sepertinya memang dua tim ini tidak berada di performa terbaiknya mereka. Mereka sepertinya mengalami off day lah istilahnya. Jadi kayak orang main bola nggak selamanya akan selalu bagus, tapi akan ada kalanya dia akan bermain jelek. Nah, sepertinya mereka mengalami hal itu dua tim ini. Nah, kita nggak tahu nih di pertandingan selanjutnya
Moral itu sangat penting, kedinamisan dalam sebuah tim ataupun klub itu juga sangat penting. Ketika mereka tidak bisa mencurahkan semua kemampuannya dia, tentu performa terbaiknya tidak akan muncul ketika mereka bertanding di lapangan. Dan ini mungkin yang menjadi PR-nya dari masing-masing dua tim ini. Mereka harus bisa berlalu dari kekalahannya mereka harus bisa maju ke masa depan, melihat seperti apa yang akan mereka hadapi, jangan melihat bahwa mereka kemarin kalah. Dan ini menjadi faktor yang sangat penting, siapa yang bisa bangkit dari situ yang akan mungkin memenangkan pertandingan kali ini. Tapi ya Persis Solo memang diuntungkan karena dia bermain di kandangnya mereka sendiri, tapi nanti kita lihat seperti apa, karena sebenarnya secara materi Persis Solo sangat bagus menurut gua, dan mereka sebenarnya mampu kemarin waktu lawan Madura ini. Cuman entah kenapa memang off day-nya mereka, dan mereka menunjukkan itu, mereka mampu membalas 3 gol dalam waktu 4 menit, luar biasa kalau menurut gua. Nah, sedangkan Arema, memang kondisi tim Arema saat ini juga kurang begitu baik. Ya, mereka harus segera menemukan solusinya kalau tidak ingin terus terpuruk di papan bawah klasemen, karena liga kali ini ada degradasinya. Jadi mereka harus bisa menemukan jawabannya. Dan yang paham adalah orang yang berada di internalnya dari tim itu sendiri. Oke, kita lihat nanti seperti apa, siapa yang memenangkan pertandingan kali ini. Kita tonton saja pertandingannya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.